Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya Dr. Lee. Kita hari ini berkesempatan untuk membicarakan nilai kehidupan atau values of life. Saya akan membahas dalam 50 menit, 60 menit ke depan ini tentang nilai kehidupan ini sendiri. Hari ini tanggal 7 Juli di Los Angeles, sekarang jam 8:10 malam dari Los Angeles. Menjelang 50 menit, 60 menit ke depan kita akan berbicara hanya tentang nilai kehidupan. Ya, nilai kehidupan itu sendiri apa sebenarnya? Atau values of life itu apa? Mengapa itu penting di dalam kehidupan ini? Nah, nilai kehidupan itu atau nilai kehidupan yang kita miliki membawa makna ke dalam kehidupan kita. Itu nilai kehidupan, bermakna bagi kita, berarti bagi kita, berpengaruh dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Nah, nilai kehidupan itu sendiri adalah hal-hal yang sangat kita pedulikan dan sangat mendasar. Dan mendasari daripada pilihan-pilihan yang kita buat di dalam kehidupan ini. Ya, karena kita bekerja bergerak berdasarkan nilai itu sendiri. Oke? Nah, nilai kehidupan, saya ingatin, nilai kehidupan bukanlah hal-hal yang kita miliki atau hal-hal yang kita capai. Wah, aku mempunyai Benz seri terakhir. Nilai kehidupanku seperti ini. Nah, nggak bisa. Nilai kehidupan kita tidak dapat diukur dengan barang. Tidak bisa diukur dengan uang. Di dalam hal ini. Nilai kehidupan itu sendiri lebih ke arah yang kita ambil dalam hidup untuk menjadi orang yang baik, bermakna, dan berdampak dalam kehidupan orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam hal ini. Kemarin saya bertugas dalam jury duty, biasa nih bagi orang-orang Amerika. Dalam salah satu pertanyaan yang diajukan hakim dan para pengacara, tujukan kepada saya, tentang emotional damage. Apa ya bahasa Indonesianya? Kerusakan emosi orang. Seberapa banyak jumlah yang dapat diperoleh orang yang nesu menuntut di pengadilan? Saya menjawab, ini tidak bisa diukur dengan uang. Bagaimana emotional damage itu bisa diukur dengan uang? Jika Anda mencoba mengukur dengan uang, lantas standarnya dari mana? Berapa uang yang cukup untuk mengembalikan emosional yang rusak ini? $1 juta kah? $2 juta kah? $10 juta kah? Berapa? Standarnya apa? Di dalam hal ini. Kalaupun kita memperbaiki emotional damage, itu kita harus memperbaiki dengan terapi. Nah, orang yang merusakkan emosional Anda dapat membayar pengobatan Anda di dalam hal ini. Bukan menuntut $5 juta di dalam hal ini. Dia bertanya juga kepada saya, bagaimana cara Anda menghakimi? Saya dipanggil bukan untuk menghakimi, saya bisa memberikan opini. Tapi untuk memberikan opini pun, saya harus dilengkapi dengan cerita yang sesungguhnya. Namun demikian, saya tidak mengerti isi hati orang, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu isi hati orang. Bagaimana cara saya bisa memberikan opini secara akurat di dalam sebuah pengadilan itu, karena fragmen manusia yang terpisah-pisah ini yang tidak terkumpulkan sama sekali ini. Ada apa di dalam hati orang? Di dalam hal ini. Nah, kita harus melihat nilai-nilai kehidupan yang saya miliki itu mendasari setiap jawaban yang saya berikan. Nilai-nilai kehidupan yang saya miliki itu memberikan tekanan-tekanan tertentu dalam saya memilih kata-kata saya untuk memberi jawaban-jawaban ini. Jadi ini penting sekali bahwa setiap tindakan, setiap pilihan, setiap jawaban, setiap pikiran kita dasarkan secara konsisten dan persisten terhadap nilai yang kita miliki di dalam kehidupan itu sendiri. Bukan terhadap benda yang kita miliki, tapi terhadap nilai-nilai kehidupan yang mendasari moral, karakter kita itu sendiri untuk maju ke depan bersama-sama dengan nilai-nilai yang kita bawa ini. Ya, dan itu harus berdampak bagi banyak orang. Bukan dari saya sendiri kepada saya sendiri. Itu lebih banyak egosentrik. Ya. Untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan kita, pikirkan kembali. Saya tulis itu dalam IG live, di IG feed saya itu. Pikirkan kembali saat-saat terbaik dan paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita berkorban sedemikian banyak
untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan orang lain, niat kita dimaki caci maki. Tapi kita tahu itu menguntungkan orang, termasuk orang yang mencaci maki kita. Di dalam hal ini, pikirkan dan pertimbangkan tentang nilai-nilai inti kehidupan kita melalui pengalaman yang kita miliki. Apa sih nilai-nilai kehidupan kita itu bagi saya? Saya ingin melihat orang-orang yang saya layani memiliki mental yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Memiliki pola pemikiran yang positif dari sebelumnya. Memiliki pola pikiran yang ingin memajukan orang lain di dalam kehidupannya sehingga mereka belajar untuk mengajar, bukan untuk diri sendiri. Di dalam hal ini, mengembangkan rasa ingin tahu, memiliki literasi yang lebih baik, memiliki pengetahuan yang lebih baik, dipraktekkan untuk diajarkan. Kita akan berkembang berdampak bagi orang lain sebagai nilai kehidupan itu sendiri. Setiap kehidupan pasti bertumbuh. Kematian tidak menghasilkan pertumbuhan. Karena itu kita harus maju hidup di dalam pola berpikir, kita harus maju dan hidup di dalam karakter kita untuk dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang, berbuah di dalam hal ini. Nah, misalnya gini ya, jika kita memenangkan penghargaan untuk mengajar misalnya ya, jika kita menarik pengalaman ini ke belakang, mungkin kita akan menemukan bahwa motivasi terbesar kita adalah untuk membawa dampak dengan memotivasi orang lain untuk meningkatkan keinginan mereka untuk membaca lebih lagi demi menambah pengetahuan mereka. Kita memiliki itu misalnya, sehingga kita mengajar orang lain membaca. Baca buku ini bagus loh. Ini baik untuk menambah pengetahuan kita dari sisi ini. Buku ini mengenai apa ya? Kita harus baca terlebih dahulu agar kita dapat memberikan dampak kepada orang itu. Bukan hanya kita sekedar menyarankan orang untuk membaca, kita sendiri tidak membaca, kita akan ketinggalan. Di dalam hal ini. Apa contoh nilai kehidupan itu? Nah, memperlakukan orang lain dengan kebaikan bisa menjadi nilai hidup yang penting. Terutama dalam hal membentuk dan memelihara hubungan. Kebaikan adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki karena mempengaruhi cara kita memandang dunia dan memperlakukan orang lain. Terlepas dari latar belakang atau tindakan mereka. Apakah itu orang yang memusuhi kita? Nggak peduli. Kalau mereka hadir untuk mendengarkan kita, itu suatu hal yang positif yang harus kita pikirkan. Suatu keberuntungan bagi kita. Kenapa? Karena orang pun yang membenci kita, memusuhi kita, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bukankah itu sesuatu positif? Bukankah ini berdampak bagi kehidupannya? Hal yang seperti itu, jangan sampai kita berhenti mengajar hanya gara-gara orang itu tidak suka kepada kita, kita menjadi enggan untuk mengajar atas kehadiran dia di sana. Ini semua pemikiran yang salah di dalam hal ini. Berapa banyak orang menolak juga orang homeless datang untuk berbelanja. Padahal ini adalah sebuah kehormatan kalau dia berani datang untuk membeli, berarti dia punya uang di dalam hal ini. Bukankah artinya kategori restoran Anda itu mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas? Bisa kita menilai, membawa nilai seperti itu yang sangat positif. Sehingga kita pun bisa hadir untuk memberkati orang-orang. Dari segala kalangan. Nilai yang positif harus kita bawa sehingga kita dapat bereaksi sesuai dengan nilai yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki nilai tersebut, kita akan menolak orang-orang yang kita anggap tidak mampu. Ini adalah sebuah kesombongan yang harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita ini. Berapa banyak gereja juga melakukan hal yang sama. Orang kaya dilayani, dapat kedudukan VIP, didoakan, dibuatkan. Orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya diabaikan. Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa kita sebagai pelayan Tuhan harus melakukan itu? Setiap rumah atau bangunan apapun pasti membutuhkan fondasi yang kuat, betul? Seperti itu. Harus membutuhkan fondasi yang kuat dan kokoh banget. Kita dapat membangun rumah yang indah, tetapi rumah itu akan tenggelam ke dalam tanah tanpa dasar yang kokoh. Waktu rumah dibangun, saya perhatikan fondasinya itu ditaruh di sana itu. Dari pagi sampai sore sampai selesai saya harus lihat di dalam hal ini. Hal yang sama berlaku dengan nilai-nilai kehidupan kita. Fondasi apa yang ingin kita letakkan
sebagai dasar nilai-nilai di dalam kehidupan kita ini. Sama seperti fondasi sebuah rumah atau sebuah bangunan, nilai-nilai inti memberikan landasan bagi tindakan, keputusan, dan perilaku kita yang sangat berkaitan erat dengan karakter kita. Tanpa kita memiliki nilai-nilai yang positif, yang kuat di dalam kehidupan kita ini, cara kita mengambil keputusan atau cara kita berpikir sering ngawur. Tapi kalau kita memiliki landasan nilai-nilai yang positif terhadap kehidupan kita yang dapat memberkati, menjadi berdampak bagi banyak orang, maka di dalam setiap keputusan yang kita ambil, pola berpikir kita akan melibatkan orang banyak tersebut. Kita harus mengerti tentang ini. Tanpa fondasi, rumah kita akan rubuh berantakan, tenggelam ke dalam tanah. Dan kita akan kehilangan tujuan dan arah. Alkitab berbicara ibarat rumah, sekalipun indah, tapi kalau didirikan atas pasir, akan rontok. Rontok. Nggak ada artinya, tersapu dengan air laut. Nah, kita mungkin tampak sukses dari luar. Tampaknya sukses. Ya, tetapi tetap saja kita merasa seperti terhilang. Karena semu kesuksesan tersebut. Apakah sukses kita itu sendiri, dari kita kepada kita untuk kita, dan kita tidak memperhatikan karyawan kita? Malang banget sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pengusaha. Bukankah kesuksesan kita itu juga ditunjang oleh orang-orang yang bekerja untuk kita? Apakah setelah berhasil kita melupakan jasa mereka dengan menganggapkan mereka bekerja untuk kita, kita memberikan uang sudah selayaknya mereka berikan yang terbaik? Pemikiran yang salah di dalam hal ini. Mereka memberikan yang terbaik, kita wajib memberikan yang terbaik dengan peduli kepada kehidupan dan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Itu nilai yang positif. Itu nilai kehidupan yang baik di dalam hal ini. Jangan berpikir sepihak. Sampai kita menentukan apa arti kesuksesan bagi kita, kita akan mengejar mimpi hampa dan kosong di siang bolong. Saya ulang ya. Sampai kita menemukan apa arti kesuksesan bagi kita, kita hanya akan mengejar mimpi hampa dan kosong di siang bolong. Kita harus mengerti ini dulu. Karena berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang positif yang kita miliki untuk menjangkau banyak orang, kita tahu sukses itu apa. Sukses itu bukan dari diri kita kepada diri kita seperti yang barusan saya katakan. Income dari sebuah company meningkat 25% misalnya pada tahun 2023 berbanding dengan tahun 2022. Itu bukan hanya Anda sendiri yang menyebabkan, tapi seluruh tim yang bekerja bersama dengan Anda turut berpikir untuk mensejahterakan company ini. Termasuk para pemikir dari pihak manajemen yang ada di dalam itu. Bukan Anda sendiri. Nah, kita harus peduli juga kepada orang-orang seperti itu. Kita harus bisa memposisikan diri kita kepada orang-orang tersebut dengan menghormati karya mereka. Dengan memberikan reward kepada mereka. Memberikan balas jasa kepada mereka. Dalam memberikan kenaikan gaji. Atau memberikan bonus dan sebagainya. Di dalam hal ini. Ini penting. Bukan hanya kata-kata belaka, Anda sudah mencapai kami bangga. Dan kemudian itu hanya sebuah surat yang hampa, kosong. Di dalam hal ini. Tanpa kita peduli terhadap apa yang orang kerjakan. Berapa banyak juga atasan yang melihat bahwa hanya telah menghasilkan pekerjaan yang sedemikian baiknya berusaha menekan. Dia tidak mempunyai nilai kehidupan di dalam kehidupan ini. Nah, jika kita memiliki, jika kita tidak, saya katakan, jika kita tidak memahami nilai-nilai kehidupan kita, atau kita tidak pernah mengambil waktu untuk memikirkan nilai-nilai kehidupan kita, kita mungkin tanpa kita sadari melanggar nilai-nilai kehidupan tersebut tanpa kita sendiri sadar. Nah, hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah, perasaan malu, tanpa mengetahui alasannya. Mengapa kita merasa bersalah atau mengapa kita merasa malu di dalam hal ini. Kita wajib duduk diam memikirkan tentang hal-hal ini. Para peneliti mengkonfirmasikan bahwa bahkan menegaskan bahwa ketika orang memiliki seperangkat nilai inti kehidupan yang jelas, karena mereka memiliki seperangkat nilai-nilai kehidupan yang jelas, apa yang terjadi?
maka lebih mudah bagi mereka untuk membuat keputusan besar dalam hidup tentang bagaimana mengejar hasrat, mengejar impian, tujuan karier jangka panjang, dan hubungan yang berkualitas. Karena mereka memiliki nilai-nilai ini. Jadi lebih gampang mengambil keputusan, lebih gampang berkomunikasi, lebih gampang membuat sebuah persahabatan yang lebih mendalam dan lebih mendasar di dalam hal ini. Nah, selain itu mereka jarang terlibat dalam pola pikir yang merusak atau yang bersifat negatif, terutama dalam situasi kehidupan yang sulit. Karena pikiran mereka senantiasa akan terarah pada nilai-nilai inti kehidupan mereka. Jika angin ribut datang menghantam kehidupan mereka, company yang mereka pimpin, mereka tidak buru-buru berpikiran negatif, tapi mereka akan tenang sebagai pimpinan, memikirkan tentang segala sesuatu, mengumpulkan orang-orang tim mereka, mulai melakukan brainstorming, memikirkan tentang segala sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai itu sendiri. Karena itu bagi setiap keluarga yang mengalami masalah, selalu saya katakan, Anda yang salah ini akan tahu, saya katakan, kembalilah berpikir tentang janji pernikahan. Apa yang Anda janjikan di dalam pernikahan itu? Kembalilah kepada visi misi pernikahan, kembalilah kepada visi misi company, kembalilah kepada visi dan misi gereja dan sebagainya itu, sehingga kita dapat melihat kembali nilai-nilai yang tercantum pada saat kita membangun gereja, pada saat kita membangun komunitas, pada saat kita membangun company, pada saat kita membangun rumah tangga kita. Kita akan kembali kepada nilai-nilai itu sendiri. Mudah sekali bagi kita. I will cheer you up. Aku akan membahagiakan kamu. Pada waktu masalah ada, Anda lupa, tapi lebih sering menuduh. Padahal sebuah masalah itu tidak pernah akan beres jika kita bersifat menyerang. Jika kita bersifat mempersalahkan pihak lain, berkata ketus, dan sebagainya. Polemik-polemik yang terjadi ini akan berkurang pada saat kita membuka tangan untuk merangkul, melihat kesalahan kita, dan memperbaiki itu. Sebuah konflik terjadi karena menumpuk. Artinya sudah beberapa saat berjalan, mungkin setahun, 2 tahun. Apakah itu bisa dibereskan dalam 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu? Tidak. Harus secara konsisten, persisten kita melihat kesalahan kita bangun, memperbaikinya tanpa menuntut. Aku hanya ingin memperbaiki jika. Nggak ada yang seperti itu. Engkau tidak memiliki nilai di dalam pernikahanmu. Engkau tidak memiliki nilai di dalam memimpin company-mu. Yang pasti, wah ini kliennya cerewet banget. Orang lain katakan bagus kok. Siapa tahu orang mengatakan bagus itu hanya sekedar perkataan yang menyenangkan hatimu. Berapa banyak CEO yang tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya dengan company-nya. Karena segala pernyataan tersebut disaring oleh mereka, sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang ingin didengar oleh CEO, yaitu perusahaannya maju, padahal perusahaannya mundur. Kita harus berani terbuka, turun ke lapangan, ikut mendengarkan, ikut berkomunikasi, ikut membantu di dalam hal ini. Jangan hanya karena Anda seorang CEO, jangan hanya karena Anda adalah seorang senior pastor, lantas Anda begitu sombongnya turun ke bawah. Anda akan gagal di dalam ini. Karena sesungguhnya Anda tidak memiliki nilai kehidupan di dalam hal ini. Nah, saya katakan tadi mereka jarang terlibat ya dalam pola pikiran yang merusak atau yang bersifat negatif, terutama dalam situasi kehidupan yang sulit. Karena pikiran mereka senantiasa akan terarah pada nilai inti kehidupan mereka yang sangat positif, yang berdampak dan harus berdampak bagi banyak orang. Mereka lebih mudah mentolerir rasa sakit fisik mereka, rasa lemah mereka. Aku capek, mereka lebih mudah mentolerir. Orang lain juga capek kok. Pegawaiku juga capek kok. Suamiku juga capek kok. Istriku juga capek kok. Pembantuku juga capek kok di dalam hal ini. Kita akan berpikir seperti itu. Seringkali orang mengatakan kita berada dalam perahu yang sama. Oh, nggak mesti seperti gitu. Perahunya modelnya sama, tapi ada 2 perahu. Jo, ada 2 perahu. Yang satu di kayu, yang satu diam, pasif. Nah, bagaimana cara kita mengatasi gelombang-gelombang ini sangat bergantung kepada kita sendiri. Adakah kita memiliki nilai kehidupan yang positif di dalam hal ini, atau kita gampang menyerah? Siapa kita? Siapa manusia yang berdiri di depan kaca itu? Itu sangat menentukan waktu kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Mereka memiliki disiplin diri yang lebih besar dan fokus saat belajar atau bekerja. Jika mereka memiliki nilai-nilai kehidupan, mereka merenungkan itu. Nah, mereka akan merefleksikan itu dengan melakukan disiplin
terhadap diri mereka sendiri. Fokus saat mereka belajar, fokus saat mereka mengajar, fokus saat mereka mendengar dan sebagainya di dalam hal ini. Nah, koneksi sosial mereka biasanya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka menanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain dalam membangun relasi yang sehat. Sehingga mereka itu akan berpikir demi kepentingan orang lain juga, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Kalau aku bersahabat dengan kamu, aku dapat apa? Bukan itu pertanyaannya. Bagaimana aku dapat mengembangkan persahabatan ini yang baik bagi kita bersama-sama? Pernah dengar orang yang ingin menikah? Jika aku memilih untuk menikahi kamu, maukah engkau berjanji untuk membahagiakan aku? Ini pertanyaan yang salah ini. Karena kalau dia tidak bahagia, dia akan menuduh pasangan hidupnya yang tidak dapat membahagiakan dia. Padahal bahagia itu adalah pilihan dia sendiri. Di dalam hal ini. Pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Karena itu berhenti bertanya yang salah. Mari kita mulai dengan, saya ulang ya, mari kita sama-sama memulai mencari ke dalam untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ini adalah sebuah proses. Saya ulang, ini adalah sebuah proses. Dan kita mungkin memerlukan dukungan saat menggali lebih dalam untuk mencari tahu apa yang membuat kita tergerak. Jangan sampai kita bergantung juga kepada dukungan support kita terus-menerus dengan membebani mereka sedangkan kita tidak bergerak. Banyak terjadi pada orang narsis. Ini namanya memperalat orang di dalam hal ini. Wah, saya nggak punya support system yang baik. Bukan, Anda mempunyai support system yang baik, tapi Anda tidak mau bekerja, itu aja. Anda mau dilayani dan menjadi raja di dalam sebuah komunitas. Anda ingin dijadikan pusat perhatian. Padahal kita semua sama-sama adalah pengerja. Inti masalahnya di mana? Apa yang paling aku hargai dalam hidupku ini? Tanyakan itu. Apa yang paling aku hargai dalam hidupku ini? Kemalasankah yang paling aku hargai? Alkitab berkata, perut lapar memaksa orang untuk bekerja. Kalau malas, ya nggak usah makan. Jadi apa yang paling aku hargai dalam hidupku ini? Bukan hargai dengan uang ya. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam konteks keputusan besar dalam hidup. Apakah kita sedang memutuskan jurusan apa, minat apa yang harus kita fokuskan? Atau apakah minat cinta untuk membangun keluarga layak untuk dikejar pada saat ini? Penting kita pikirkan. Jangan sampai karena daging kita semua orang menikah, aku harus menikah. Karena aku sudah umur 34 tahun, aku harus menikah. Karena semua orang menikah. Nanti apa kata orang? Bukan apa kata orang. Apakah aku mengerti apa itu pernikahan dan nilai-nilai apa yang ingin aku bawa masuk ke dalam pernikahan itu? Aku gimana suamiku aja, aku gimana istriku aja, nggak bisa. Anda belum punya nilai kehidupan, kenapa Anda ingin menikah? Nilai apa yang Anda miliki pada waktu Anda mulai membuka sebuah usaha? Nilai apa? Apakah Anda memikirkan tentang customer Anda? Apakah Anda memikirkan tentang klien-klien Anda? Atau Anda hanya memikirkan sekedar uang yang akan datang? Saya pernah berbicara dalam satu rumah sakit di sebuah daerah. Dengan dokter-dokter, karena saya seorang dokter medis juga aman saya berbicara. Saya katakan pada mereka, jika Anda melihat pasien, dan sekonyong-konyong Anda melihat dolar atau rupiah atau apa saja, mata uang, saatnya Anda berhenti bekerja sebagai seorang dokter karena Anda tidak mempunyai nilai sebagai seorang dokter itu. Karena tidak dapat dinilai dengan uang apa yang Anda kerjakan dalam memberikan bantuan dalam bentuk memberikan pengajaran-pengajaran yang menyehatkan masyarakat. Ini penting. Jadi, saya ulang, mari kita mulai mencari bukan keluar, tapi ke dalam untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Carinya ke dalam, bukan keluar. Renungkan itu, ambil waktu. Ini adalah sebuah proses dan kita mungkin memerlukan dukungan saat menggali lebih dalam untuk mencari tahu apa yang membuat kita
tergerak. Ayo kita diskusikan, brainstorming di dalam hal ini. Inti masalahnya tadi saya katakan, apa yang paling aku hargai dalam hidup ini? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam konteks keputusan besar dalam hidup, saya katakan. Apakah kita sedang memutuskan jurusan apa, minat apa yang harus kita fokuskan, atau apakah minat cinta untuk membangun keluarga layak untuk dikejar pada hari ini? Ini adalah pertanyaan yang tampaknya langsung, straightforward. Yang jika dijawab dengan serius, berbicara tentang inti dari identitas kita. Dan inilah mengapa mengajukan pertanyaan penting untuk pengajaran yang baik. Jadi kita penting. Ini saya kutip dari seorang psikolog terkenal, Kelly McGonigal. Perlu kita mempertanyakan pertanyaan seperti ini, menilai ke dalam terlebih dahulu tentang nilai-nilai inti yang luhur di dalam kehidupan kita itu sendiri. Bukan kesuksesan, tadi saya katakan. Nilai-nilai yang kita bawa di dalam kehidupan itu, dalam sebuah keluarga jika kita membangun keluarga, dalam sebuah perusahaan, dalam hidup kita ini, nilai kita tanamkan di dalam mimpi-mimpi kita itu. Sehingga setiap kali masalah muncul, kita akan kembali kepada nilai itu yang akan mendorong kita untuk tetap maju dan tidak menyerah. Kesempatan selalu ada selama kita tidak menyerah. Sepertinya setiap kali kita melihat sebuah masalah itu, kita menjadi terbeban akan masalah, dan kita lupa berpikir akan nilai positif yang ada pada saat kita membangun sebuah perusahaan, membangun rumah tangga, dan sebagainya ini. Jika kita berhenti sejenak melihat masalah, angin ribut yang ada, kita kembali kepada visi dan misi dan nilai yang ada, kita akan lebih mudah dalam membuat keputusan-keputusan sehubungan dengan nilai-nilai tersebut. Di dalam hal ini, sehingga kita tidak akan berpikiran negatif. Oke? Kita perlu mengklarifikasikan nilai-nilai positif itu di dalam setiap masalah yang ada. Kita perlu bertanya juga kepada orang-orang, kalau kita buka perusahaan, kepada customer kita, untuk mengatakan kepada kita, jika engkau pada posisiku sebagai pengusaha yang membuat barang-barang ini, perbedaan apakah yang ingin engkau lakukan dalam membuat barang-barang ini? Apalagi yang engkau ingin tambahkan pada barang-barang ini, pada mobil ini, pada motor ini, pada radio ini, pada televisi ini, pada sepatu ini, dan sebagainya. Kenyamanankah di dalam mengenakan sepatu? Gambar yang lebih terangkah? Black is black, white is white, yang lebih menonjol, dan kombinasi warna itu lebih baik di dalam hal ini? Apa yang ingin dilihat orang? Bisakah kita bertanya seperti itu kepada customer kita? Atau kita menganggap kita tahu apa yang customer kita inginkan? Apakah kita mengetahui apa yang diinginkan pasien kita jika kita seorang dokter? Apakah kita tahu apa yang diinginkan customer kita jika dia datang ke restoran kita? Kita perlu merendahkan diri dengan bertanya di dalam hal ini, sehingga kita bisa mencocokkan dengan nilai yang ada di dalam kehidupan kita itu waktu kita membangun restoran, rumah tangga, dan sebagainya ini, dengan melihat orang lain juga memberikan reaksi terhadap apa yang kita tawarkan kepada mereka. Menerima duit mereka, satu hal. Tapi apakah kita bertanggung jawab? Apakah nilai yang kita berikan sebanyak 50.000 untuk membeli satu porsi makanan itu sudah sesuai dengan apa yang kita tawarkan, atau kita hanya sekedar jadi di dalam hal ini? Itu awal daripada kehancuran. Miliki nilai-nilai yang positif, yang baik di dalam hal ini. Kita perlu juga bertanya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, gitu ya, tentang nilai inti mereka, dan kemudian untuk mungkin menghabiskan 10 menit waktu menulis tentang nilai itu dan membicarakannya dengan seseorang. Kita perlu memikirkan tentang nilai orang, kita perlu memikirkan tentang nilai kita bicarakan di dalam hal ini. Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, support system kita di dalam hal ini. Jadi kita akan bergerak sesuai dengan itu. Dan ada alasan bagus untuk ini. Bukti empiris yang menunjukkan bahwa mengidentifikasikan dan menegaskan nilai-nilai kehidupan seseorang dapat bermanfaat di berbagai konteks, khususnya pada waktu angin badai mengamuk di dalam kehidupan kita. Nah, temuan yang muncul menunjukkan bahwa menegaskan nilai kehidupan seseorang dapat membantu menahan beberapa
proses kognitif destruktif yang muncul saat kita menghadapi informasi yang mengancam seperti umpan balik negatif. Kalau kita mendapatkan negatif feedback, perlukah kita tersinggung? Bukankah orang sudah memberikan sejujurnya tentang penilaian apa yang mereka rasakan? Wah, ini masakannya asin. Enak aja lo, gua ada susah-susah, lu nggak menghargai banget. Ya nggak usah nanya. Nggak usah nanya di dalam hal ini. Ya, itu bukan penolakan sosial, tapi seorang yang jujur yang berani mengatakan itu kepada Anda harus respect terhadap penilaiannya itu. Pada saat yang sama, penegasan nilai juga tampaknya melibatkan proses psikologis protektif yang berkontribusi pada hasil positif seperti peningkatan toleransi rasa sakit. Sakit lu dikritik, makanan gua asin. Tapi mampukah kita menaikkan toleransi menahan rasa sakit tersebut sehingga kita tidak tersinggung, tapi justru membuat perubahan-perubahan di dalam hal ini. Sebagian orang mengatakan terlalu asin, sebagian orang mengatakan pas, sebagian orang mengatakan kurang asin. Nah, kita harus mengambil titik tengahnya seperti apa di dalam hal ini. Ya, dalam berkomunikasi, dalam berhubungan secara sosial ini. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manfaat ini dapat memiliki efek yang dapat diamati pada kesejahteraan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah intervensi awal. Apa yang kita alami? Semakin kita bisa terbuka pikiran kita untuk menerima masukan-masukan, input-input, orang kadang-kadang berikan kami input, tapi mereka marah waktu input diberikan. Kalau Anda belum siap menerima input, jangan ajukan pertanyaan. So simple is it. Untungnya, langkah-langkah yang biasanya terlibat dalam intervensi penegasan nilai bersifat langsung. Pertama, kita mengidentifikasi nilai-nilai dan kemudian menegaskannya. Mungkin dengan menulisnya tentang atau membicarakannya dengan teman atau mentor kita. Tentang nilai-nilai positif atau yang paling tidak kita anggap positif. Kita bisa bicarakan dengan teman sesama kita atau dengan mentor di dalam ini. Menarik gambaran dan penelitian terapi penerimaan dan komitmen, wawancara positif yang bersifat memotivasi, dan pendekatan berbasis kesadaran kita harus juga menambahkan ke dalam hal ini nilai-nilai kehidupan kita itu sendiri. Ke dalam komitmen kita, ke dalam perspektif kehidupan kita itu. Persistensi dan konsistensi kita tidak mungkin persisten, konsisten jika kita tidak melibatkan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Jika Anda orang yang tidak pernah memikirkan tentang nilai kehidupan, dan saya berbicara tentang komitmen, saya berbicara tentang persisten, konsisten, ini adalah hal yang asing bagi Anda. Anda tidak mungkin melakukan ini karena nggak ada nilainya. Tapi pada waktu kita melibatkan nilai kehidupan, Anda akan mengerti dari sisi mana saya berbicara tentang persisten, konsisten, dan komitmen. Ini akan membuat Anda maju di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, harapannya adalah saat kita menjalani kehidupan kita ini, kita telah merenungkan nilai-nilai kehidupan kita, dan sekarang kita mulai berpikir di saat-saat yang sulit khususnya. Ya, bagaimana hal ini dapat merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan kejujuran sejujur-jujurnya tentang nilai-nilai kehidupan yang telah kita miliki. Bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai kehidupan yang kita ketahui ada di dalam kehidupan kita ini pada saat masalah datang. Pada saat konflik dalam rumah tangga ada. Adakah Anda memiliki nilai-nilai positif tentang nilai daripada sebuah pernikahan? Mengatakan sampai maut memisahkan kami, ya sekedar pemanis bibir. Waktu masalah ada, apakah Anda sungguh melakukan itu atau Anda berpikir tentang cerai di dalam hal ini? Berapa banyak saya melayani orang-orang di dalam keluarga bermasalah, saling menyerang. Aku benar, dia salah. Waktu saya melihat sekian lama, dan sekian lama perubahan tidak terjadi. Kenapa? Karena enggan membuat perubahan di dalam ini. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki nilai kehidupan. Khususnya bagi para pria yang adalah pemimpin rumah tangga, Anda harus tahu perahu kehidupan itu, kehidupan keluarga ini mau dibawa kemana.
Apakah Anda mempunyai nilai yang positif bagi keluarga yang Anda bina sebagai pemimpin rumah tangga? Apakah Anda sudah membicarakan ini dengan istri? Kalau dari awal tidak dibicarakan, konflik muncul, Anda dengan gampang menuduh. Aku sudah membicarakan, barangkali 1 kali dari sekian tahun Anda menikah. Dan Anda menganggapnya sudah menyelesaikan tugas Anda. Dan Anda berbicara dengan anggota keluarga yang terlarang besar untuk membicarakan hal ini. Ini masalah Anda berdua di dalam hal ini. Sehingga orang yang tidak mengerti tentang hal ini, tidak mengerti nilai kehidupan Anda ini, dan Anda memang tidak memiliki nilai kehidupan, karena itu Anda dengan gampang menceritakan ini kepada anggota keluarga, akan menimbulkan antipati, menimbulkan masalah yang lebih konflik, dan saling menyalahkan di dalam hal ini, dan timbul apa yang disebutkan keberpihakan yang telah pernah saya bahas di masa yang lampau. Jika Anda orangnya, melalui YouTube atau apapun Anda mendengar, buat sebuah perubahan, adakan nilai-nilai, masukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan Anda, renungkan hal ini, buat perubahan secara segera. Anda pasti akan bisa berhasil. Nah, saat kita dengan sengaja memikirkan tentang apa yang merupakan nilai-nilai kehidupan kita, nilai-nilai ini mulai bangkit untuk melayani kita saat kita membutuhkannya sebagai sumber daya di dalam menghadapi angin ribut itu. Angin ribut datang. Nilai positif apa yang kita miliki? Itu menjadi penuntun kita, guideline kita untuk dapat menghadapi angin ribut di dalam hal ini. Bisakah kita menggunakan angin ribut itu untuk mendorong perahu kita maju ke depan? Atau menyebabkan perahu kita kandas? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Nah, saya membuka floor ini terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, dari saya, Pastor. Dari Silakan. Gideon. Nilai-nilai ini pastinya sangat nilai-nilai hidup itu pasti sama nggak sih dengan prioritas kehidupan, Pastor? Prioritas. Prioritas kehidupan itu pasti berdasarkan nilai kehidupan. Bagaimana kamu bisa memprioritaskan sesuatu tanpa memiliki nilai? Tidak mungkin Anda memprioritaskan sesuatu berdasarkan apa? Anda memprioritaskan sesuatu. Anda memprioritaskan sesuatu berdasarkan nilai. Nilai-nilai kehidupan. Kalau Anda tidak pernah memikirkan tentang nilai kehidupan, bagaimana Anda memprioritaskan sesuatu? Yang mana yang penting, yang mana yang tidak? Itu kan berdasarkan nilai kehidupan. Terjawab? Oke. Mungkin lebih ke arah contohnya ya, Pastor ya. Hal-hal yang bisa disebut nilai itu, tadi kan Pastor sempat katakan salah satunya kebaikan. Kira-kira contoh yang lain lagi, tadi saya sempat beberapa kali merefleksi juga ya, apakah semacam kejujuran itu nilai, keterbukaan itu nilai, hubungan itu nilai, apakah seperti itu ya, atau seperti apa, mungkin lebih banyak Jadi contoh sehingga kalau kita memikirkan kebaikan itu, kita pasti berpikiran tentang bersosialisasi. Kita pasti pikiran dampak melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain, bukan demi kebaikan kita sendiri. Saat kita memikirkan orang lain, itu pasti berdampak otomatis terhadap diri kita. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, itu lebih banyak bersifat egosentrik. Belum tentu mendapatkan dampak bagi orang lain. Contoh, dokter yang mata duitan. Dia nggak peduli kok terhadap orang lain, terhadap pasiennya. Yang penting aku terima duit. Apakah obat yang diberikan itu relevan? Apakah sudah menguntungkan untung ruginya bagi pasien tersebut? Kita di negara barat diajarkan, jika itu papa kamu, jika itu mama kamu. Itu guru farmakologi saya di Jerman. Lee, sebelum Anda mengambil resep, pikirkan, bersediakah aku menulis resep ini jika itu papaku, mamaku, tanteku, omku, anakku, istriku? Jika jawabannya ya, silakan. Jika tidak, jangan. Di dalam ini. Artinya adalah sebuah kebaikan yang kita pikirkan tentang orang lain, bukan tentang diri kita sendiri.
di dalam hal ini. Masakan begitu juga. Asal jadi, atau memang kita sudah pikirkan yang terbaik dalam membuat masakan tersebut, karena orang datang memberikan uang mereka. Di dalam hal ini. Kita harus bisa memikirkan orang lain di dalam hal ini. Itu nilai kehidupan di dalam hal ini. Bukan kesuksesan. Itu byproduct akibat daripada kebaikan kita. Akan ada orang-orang yang menunjang kita di dalam hal ini. Support system kita. Jika support system itu terbentuk, jangan sampai kita memperalat dan mempersalahkan. Padahal kita tidak berkenan untuk melakukan apapun juga di mana support system ini hadir. Artinya kita lebih banyak abuse support system yang ada. Itu salah. Anda tidak mempunyai nilai dalam kehidupan. Ya. Oke. Ya. Oke, Pastor. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Belum ada dari Nina. Oke. Aku juga belum, Pastor. Oke. Pastor, nilai kehidupan itu apa bisa juga direpresentasikan sebagai tujuan hidup kita? Atau dari tujuan hidup itu jadi muncul nilai? Nilai dulu. Nilai dulu. Iya. Anda mempunyai nilai, Anda bertujuan untuk memenuhi nilai tersebut. Anda ingin membuat nilai tersebut terjadi. Oke. Jelas? Pertanyaan saya selanjutnya, Jelas dari nggak itu mana dulu? Jelas nggak ini? Jelas, Pastor. Oke. Dari mana nilai kehidupan itu bisa terbentuk? Apakah dari orang tua? Apakah dari kesadaran diri? Apakah dari proses hidup yang dialami, Pastor? Semua bercampur menjadi satu. Mulai dari pendidikan di rumah, apa yang dikerjakan. Kalau anak biasa dimanjakan, disediakan, disuruh berpikir, anak jatuh segera diangkat, anak tidak dibiarkan mencari jalan keluar, anak itu akan malas berpikir bahwa segala sesuatu sudah terjadi dengan sendirinya. Apakah demikian? Ya tidak. Tapi kalau anak dibiarkan berjuang di dalam hal ini, anak jatuh, ya kita lihat, dia akan mencari jalan keluar bagaimana berdiri. Miliar orang yang sudah pernah lahir di dunia ini bisa berjalan saat jatuh kok. Ada jatuh bangunnya itu normal, sesuatu seperti itu. Jika terjadi sebuah hambatan, saya pernah mengirimkan video itu kepada kalian. Orang tua ini menaruh tali, menutup jalan yang kira-kira setinggi leher anak kecil umur 2 tahun ini. Orang tuanya bisa melangkah. Anak itu pasti nggak bisa melangkah. Jadi contoh yang diberikan orang tuanya, aku melangkah bisa loh. Kamu bisa melangkah gitu? Nggak bisa. Ternyata waktu dia mencoba, tali ini menyangkut pada lehernya. Dia menjadi kesal. Orang tuanya nggak buru-buru ngangkat dia kok. Atau buru-buru mengatakan, coba kamu merunduk, merangkak, berjalan di bawah tali. Enggak. Dia biarkan anak itu frustrasi. Dan kemudian dalam frustrasi tersebut, anak itu diam. Dia mundur ke belakang. Dia lihat ada tali setinggi lehernya. Kemudian dia meronggok. Dia mulai merangkak. Dan kemudian setelah lewat dari tali itu, dia menoleh ke belakang, dia tertawa. Dia memberi senyuman kepada masalah yang ada. Oh, segini aja, aku bisa kok. Dia mentertawakan masalah itu. Karena dia sekarang memiliki nilai. Bagaimana caranya overcome sebuah masalah yang ada di dalam kehidupanku ini. Apa yang mudah bagi bapakku, belum tentu mudah bagiku, tapi tidak berarti tidak dapat diselesaikan. Dia belajar apa? Dia belajar untuk berpikir dan tidak menyerah. Oke? Iya, Pastor. Makasih. Oke. Nah, waktu kita akan segera habis. Saya mencoba memajukan beberapa pertanyaan di dalam hal ini seperti yang saya janjikan tadi ya. Untuk membantu kita berjalan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi saya undang kembali, cobalah renungkan tentang nilai kehidupan Anda itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang aku harus tujukan kepada diriku sendiri. Setiap hari loh ini kita ajukan. Oke, misalnya gini. Saya sekarang warga negara Amerika. Bisa nggak saya memikirkan tentang orang-orang baru
yang baru datang ke Amerika. Misalnya dia pengen menjadi orang yang bisa tinggal secara legal di Amerika, mendapatkan green card. Kita mulai berpikir, how would it feel to be an illegal immigrant, illegal American alien in Jakarta, Indonesia, Meksiko City, Rusia, dan sebagainya ini. Bagaimana kalau dia menjadi seorang yang ilegal, sebagai orang Amerika tinggal ilegal di Indonesia? Seperti aku yang ilegal tinggal di Amerika. Seperti dia orang Amerika tinggal ilegal di Indonesia. Apa sih yang dirasakan orang ini? Apakah aku dengan mudah menuduh dan tidak peduli kepada dia, atau berusaha membantu dia mencarikan jalan keluar untuk dapat tinggal secara legal? Apa kata hukum tentang hal ini? Bisakah aku berdampak terhadap orang-orang ini? Orang baru membuka sebuah perusahaan. Aku juga pernah mulai kok. Apa salahnya berajak orang berkomunikasi, memberikan jalan-jalan, petunjuk-petunjuk kepada, kecuali orangnya nggak mau lah ya. Dia dalam hal ini menganggap dia lebih pintar. Ya nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah menampilkan nilai-nilai kita kepada orang tersebut. Kita melihat anak. Lantas bisa nggak kita berpikir seperti contoh saya dalam tadi diberikan lintasan tali setinggi leher anak itu. Bagaimana cara anak ini melihat dunia? Jadi, how does the world appear through the eyes of a child? Bagaimana dunia itu muncul dari pandangan penglihatan seorang anak kecil? Sehingga kita dapat juga mengerti apa yang ada di dalam pikiran anak itu sendiri. Ini termasuk nilai kita yang memikirkan orang lain, anak di dalam hal ini. Jangan sampai kita memikirkan, kok gitu aja kamu nggak bisa mengatasinya. Ya, karena Anda seorang dewasa. Tapi apakah seorang anak kecil 2 tahun itu memiliki pikiran seperti Anda? Ya, barang tentu tidak. Bisakah kita melihat bagaimana anak kecil itu melihat dunia dari kacamata dia? Kita memikirkan seperti itu. Ya. Yang ketiga itu adalah, how would I like to have a husband like me if I were my wife? Bagaimana suka nggak aku jika aku sebagai seorang istri? Apakah aku suka menerima suamiku seperti aku merepresentasikan diriku sebagai suami? Sebaliknya, jika aku seorang istri, apakah suamiku suka sebagaimana aku merepresentasikan diriku sebagai istri? Apa yang diharapkan jika aku menjadi suamiku? Apa yang diharapkan istriku dari diriku? Jika aku menjadi istri, apa yang diharapkan suamiku dari aku sebagai istri? Bisakah kita bolak-balik bertanya sehingga kita merasakan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam keluarga ini? Itu penting untuk dijawab. How would I like to have a father like me if I were my children? Seandainya aku adalah ayah seperti yang aku tampilkan kepada anak-anakku, apa kata anak-anakku? Bagaimana anakku merasakan kehadiranku? Takutkah mereka? Seorang yang garangkah aku? Seorang yang berpengertiankah aku? Atau seorang yang ringan tangan memukul pada saat sebuah kesalahan kecil terjadi? Apakah aku seorang yang sempurna? Apakah aku tidak pernah membuat kesalahan? Apakah aku sebagai ayah tidak selalu menuntut? Padahal aku bukan orang sempurna di dalam hal ini. Dan untuk Anda yang pendeta, how would I like to have a pastor like me if I were my congregation? Jika aku adalah seorang gembala, apa yang diharapkan jemaat-jemaatku? Jika aku menjadi jemaatku, dapatkah aku menerima keberadaanku sebagai gembala mereka? Sudahkah aku memberikan yang terbaik dan peduli kepada mereka, baik kaya maupun miskin? Karena seorang pendeta itu dipanggil menjadi pendeta bukan berdasarkan status jemaat. Dan domba yang digembalakan itu bukan milik kamu, tapi itu milik Tuhan. Di dalam hal ini, bisakah kita berpikir seperti itu sehingga kita dapat memberikan yang terbaik? Gembalakan dulu domba-domba di dalam keluarga sebelum kita mengembalakan domba-domba di luar sana. Itu penting. Dan kemudian kita harus bertanya, what keeps me from growing versus why am I not growing? Bisa nggak kita berpikir, kenapa aku tidak bertumbuh? Atau apa yang menghalangi aku bertumbuh versus mengapa aku tidak bertumbuh? Apa yang menghalangi aku untuk bertumbuh versus mengapa aku tidak bertumbuh? Pikirkan tentang itu. 6 bulan bersama-sama dengan saya. Mengapa kalian belum bertumbuh? Pasti salah Dr. Lee. Oh ya, bukan begitu. Coba dipikirkan.
Nilai-nilai yang kita anut bersama-sama pada waktu kita memulai ini program ini. What would it feel like to be ignored? Jika Anda mencuekin orang lain, apakah Anda bersedia dicuekin? Itu yang harus dipertanyakan. Alkitab juga mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kok lambat ya mendengarnya? Text message didiamin. Sepertinya seakan-akan tidak penting. Di dalam hal ini. Coba berpikir, sehingga Anda dapat menilai, apakah Anda sebenarnya memiliki nilai-nilai yang positif dalam bersosialisasi juga. Yang lalu saya katakan, kemarin ini saya taruh di dalam Instagram feed saya. Pada akhirnya yang kita ingat itu adalah jika teman baik kita memilih untuk berdiam diri, membisu 1000 bahasa. Capek. Apapun yang terjadi masa lampau, waktu sakit hati kita kepada orang, perkataan-perkataan negatif, kita lupakan pada saat waktu kita terbangun, terjaga dari tidur kita untuk menemukan orang yang dekat dengan kita, yang peduli kepada kita itu ternyata memilih untuk berdiam diri. Kita ibarat kehilangan kompas untuk menentukan arah hidup kita. Itu yang saya tuliskan. Coba pikirkan tentang kebenaran ini. Saya mengarah kepada nilai kehidupan. Kalau Anda mengerti membaca tulisan itu. Banyak hal dalam yang ditulis, bukan hanya sekedar Anda baca di sana IG feed, coba direnungkan, direfleksikan. Kenapa saya menulis apa yang saya tulis? Apa yang ada dalam pikiran Dr. Lee ini menuliskan kata-kata, memilih kata-kata seperti itu. Sehingga kita bisa merefleksikan dan mempergunakannya untuk kemajuan kita itu sendiri. What would it feel like to be compared? Jika aku diperbandingkan, apa rasanya? Kenapa aku ingin membandingkan anakku yang A dengan yang B? Atau memperbandingkan pegawai-pegawaiku? Kenapa aku tidak hadir dalam kehidupan mereka untuk membantu mereka di dalam hal ini? Berapa seringnya menyalahkan pasangan hidup dengan istriku, suamiku? Anda sedang mempermalukan dan menampar diri Anda sendiri. Apa artinya kalau Anda dipermalukan di dalam hal ini? Mengapa ingin mempermalukan orang lain? What would it feel like to be a white shoe shine boy in downtown Nairobi? Menjadi seorang tukang semir sepatu. Orang datang angkat kaki kita semir. Apa rasa yang dirasakan oleh orang tersebut? Apakah Anda dapat merasakan kehinaan ini? Bukankah di dalam itu kejujuran juga ada dalam orang ini, dia mencari sekedar uang biaya hidupnya? Kenapa harus menghina orang seperti itu? Mengapa susah memberikan tip yang lebih? Kenapa Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri? Jajan dengan pedagang asongan, orang-orang pedagang pinggir jalan kita tawar, masuk ke supermarket yang mahal kita nggak tawar. Kenapa? Kenapa Anda begitu kejamnya menjadi manusia? Apakah Anda mempunyai nilai kehidupan? Pertanyakan ini. How would God like to have his children behave towards him? Bisa nggak kita memikirkan dari sisi Tuhan? Dia ingin anak yang seperti apa? Bukan karena yang taat kepada dia? Are we God conscious? Apakah kita sadar akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita ini sehingga kita begitu gampang berbohong, berdosa, melakukan ketidaktaatan dengan berbohong kepada Tuhan itu. Ah, Tuhan nggak ada, gua nonton cabul aja. Ah, Tuhan nggak ada, gua bohong aja. Sangat tidak respect karena Anda tidak memiliki nilai kehidupan. Jika Anda memiliki ini, Anda akan sadar. Nah, minggu depan, seizin Tuhan, kita akan berbicara tentang who makes the changes. Siapa yang membuat perubahan-perubahan ini dan selanjutnya. Anda. Banyak hal yang akan kita bicarakan. Tapi saya akan berhenti di sana karena waktu sudah lewat. Dan saya berharap Anda dapat merefleksikan kembali dari apa yang kita pelajari ini. Sebuah pengajaran yang dalam, tapi bisa bermanfaat jika Anda meluangkan waktu untuk berpikir tentang ini. Ya. Tuhan, kami bersyukur atas hikmat marifat yang Kau berikan dan kesempatan untuk belajar. Biarlah ini bertumbuh berkembang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku dari apa yang kami pelajari, bukan hanya sekedar mendengar secara pasif, tapi secara aktif mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari. Bagimu segala kemuliaan, saat ini sampai selama-lamanya.
Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan mendatang. Saya Dr. Lee, mohon diri.